Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiatul Asifa Marbun, NPM 19140083, Prodi PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Dampak Positif Globalisasi tentang Perkembangan Iptek, Perdagangan Bebas, dan Keragaman Budaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek terlebih dahulu. Perkembangan iptek yaitu iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu atau suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi dan berbagai bidang kehidupan. Pada era globalisasi, iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada 3 bidang, yaitu transportasi, komunikasi, dan informasi. Dampak positif globalisasi perkembangan iptek yaitu dampak positifnya dari adanya iptek yaitu memberikan berbagai kemudahan, memperluas mudahnya akses terhadap berbagai informasi hingga memperluas wawasan serta pengetahuan. Iptek memberikan kemudahan kepada penggunaannya untuk mengakses berbagai jenis informasi sehingga informasi tersebut dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dari penggunaan iptek adalah ketika seseorang ingin mengirim surat tidak harus lagi menggunakan cara lama dengan pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Ia dapat memanfaatkan teknologi sebagai penggantinya, misalnya seperti melalui email, SMS, WhatsApp, dan teknologi lainnya. Itu yang dinamakan dampak positif globalisasi tentang perkembangan iptek. Sekarang saya masuk ke bagaimana upaya kita agar dapat mengembangkan dalam kehidupan bangsa dan negara dalam sistem perkembangan iptek. Oke, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun juga ikut berkembang dengan pesat. Mulai dengan adanya pengenalan terhadap teknologi internet. Perkembangan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat, berkontribusi besar terhadap masyarakat. Adapun faktor internal dan faktor eksternalnya, yaitu faktor internal adalah faktor yang dapat di dalam diri seseorang sementara. Sedangkan faktor eksternalnya adalah yang berasal dari luar diri sendiri. Salah satu contohnya adalah teknologi memberikan akses dan kemudahan kepada penggunaannya. Oke, saya di sini akan masuk ke pembahasan kedua yaitu perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi impor atau ekspor. Fungsi utama perdagangan bebas adalah perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi khususnya dan dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Oke, sini saya akan masuk ke dampak positif globalisasi tentang perdagangan bebas. Sini saya masuk ke dampak positifnya dengan adanya perdagangan bebas yaitu dilakukan oleh suatu negara. Tentunya negara tersebut dapat menikmati produk tidak hanya dari hasil produk buatan dalam negeri sendiri saja, tetapi juga dapat mengkonsumsi produk buatan luar negeri dengan mudah karena adanya perdagangan bebas. Barang impor atau dapat bebas masuk ke dalam negeri. Contohnya itu terjadinya praktik ekspor dan impor. Itu yang dinamakan dampak positif globalisasi perdagangan bebas. Oke, di sini saya akan masuk ke bagaimana upaya kita agar dapat mengembangkan dalam kehidupan bangsa dan negara dalam sistem perdagangan bebas. Oke, di sini saya menggunakan yaitu ada 6 macam. Contohnya yaitu 1. Penguatan dan peningkatan kualitas SDM. 2. Meningkatkan sumber daya modal. 3. Setiap UMKM harus mampu mengembangkan produknya sendiri. 4. Memperbaiki cara pemasaran produk. 5. Memperbaiki kualitas pelayanan terhadap konsumennya sendiri. 6. Memperbanyak relasi. Itu yang dinamakan bagaimana upaya kita agar dapat mengembangkan dalam kehidupan bangsa dan negara dalam sistem perdagangan bebas. Oke, di sini saya akan masuk ke topik yang ketiga. Contohnya keragaman budaya. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam
suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya, khususnya Indonesia tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa. Itu yang dinamakan dengan keberagaman budaya. Oke, sini dampak positif globalisasi keragaman budaya yaitu globalisasi dalam mempengaruhi kegeragaman budaya, yaitu konsumsi budaya bersama turut mendorong pertukaran barang dan lainnya yang menyebabkan serta menyebarkan budaya yang sangat beragam ke seluruh dunia. Oke, globalisasi dan budaya ini tentunya terus meningkatkan keterkaitan produk, penduduk, dan kebudayaannya sendiri. Itu yang dinamakan dampak positif globalisasi dalam keragaman budaya. Sekarang saya masuk ke bagaimana upaya kita agar dapat mengembangkannya dalam sistem keragaman budaya, yaitu dengan ikut serta mengembangkan kebudayaan daerah yang ada, tidak membeda-bedakan kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Belajar mempelajari kebudayaannya serta mempopulerkan di depan masyarakat agar kebudayaan yang beragam tersebut tetap berkembang dan semakin banyak diminati banyak orang. Dan dinamakan bagaimana upaya kita agar dapat mengembangkannya dalam sistem keragaman budaya. Itulah hasil PPT saya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.